Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Buktinya kita bisa tidur semalam dengan sehat, dengan baik. Dan Jumat pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Kita serahkan hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 28 Februari 2025. Kita serahkan pagi ini, besok pagi Sabtu sudah bukan bulan Februari, besok sudah 1 Maret 2025. Kita sama-sama tutup pagi ini adalah hari yang terakhir 28 Februari 2025. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Termasuk nanti malam juga kita akan sama-sama tutup karena merupakan malam yang terakhir. Pagi ini malam adalah pagi yang terakhir karena besok pagi sudah 1 Maret. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus awal dan akhir, Alfa dan Omega, karena Dia pegang kendali atas segala-galanya. Itu kita minta ampun sama Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Raja pasal 10 ayat 1-17. Yehu akhirnya membunuh semua keluarga Ahab. Habis semuanya. Karena memang itu adalah perintah Tuhan yang sudah nubuatan dari Nabi utusan Nabi Elisa. Nanti kita baca. Yang penting ini kita takut sama Tuhan. Supaya kita hidup, jangan pernah hidup sembrono. Tapi hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah taat kepada firman Tuhan. Supaya hidup kita diberkati dan selamat. Tuhan selalu ampuni. Amin. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Yesus tak akan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Tuhan begitu baik. Haleluya. Cintanya Tuhan Yesus yang amat besar. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Apabila kita tidak akui Tuhan Yesus selalu ampuni. Mari kita semua mengaku kita semua orang berdosa. Kita semua tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Asal kita mau kembali dan bertobat. Haleluya. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya.
Sucikanlah pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Yesus, ampunilah dosaku dan salah. Dalam nama Yesus, kami pagi ini mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau taat setia supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Yesus berkata dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita adalah orang berdosa. Setiap saat kita bisa berdosa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan sampai seperti keluarga Ahab yang terus-terusan tidak bertobat. Akhirnya semua mati, terima hukuman, terima kutukan Tuhan. Tapi bagi kita selalu mau kembali sama Tuhan, minta ampun dan bertobat, datang kepada Yesus, minta ampun dengan segala kerendahan hati di depan Tuhan. Tuhan kan ampuni segala dosa kita, menyucikan kita dan segala kejahatan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, selalu kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak melangkah menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Jangan mengatur Tuhan, tapi mau belajar diatur sama Tuhan. Amin. Kebaca 2 Raja pasal 10 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimkannya ke Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya. Nah, jadi keluarga masih ada saudara ya, tapi sudah dibuatkan itu semua kan habis saudara, dihukum sama Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Maka oleh itu sebelum sampai Tuhan marah, jangan membuat Tuhan kesel saudara. Jangan berbuat dosa. Waktu itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita perbaiki diri, perbaiki kelakuan kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita. Jangan kita berdosa kepada Tuhan. Maka isilah hati kita dengan firman Tuhan. Lihat ini, 70 keluarga Ahab ya. Jadi Yehu memberikan surat ya. Pasti tujuan ada tentu. Mari kita baca ayat kedua. Sekarang segera sesudah surat itu sampai kepadamu, kamu yang punya anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu. Lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Jadi keluarga Ahab kan sudah mati semuanya. Tapi keluarganya ada yang jaga, para tua-tua. Ya, pengasuh anak-anak Ahab. Ada 70 sudah. Ya, jadi dikirimin surat oleh Yehu. Dan ayat ketiga, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas tata ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Jadi disuruh, ayo pilih yang hebat. Ya, nanti supaya mewakili keluarga, membela keluarga tuanmu. Tapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab kepala istana dan kepala kota juga para tua-tua, para pengasuh mengirim pesan kepada ibunya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak akan hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukan apa yang menurut pemandangan. Tidak berani sama Yehu sudah. Karena Yehu sudah perintahkan. Yehu sudah mengganti. Ahab sudah mati semua. Yehu saat ini menjadi raja. Punya kuasa otoritas saudara. Takut-takutan dari keluarga Ahab ini saudara. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya. Jika kamu memihak kepadaku dan mau menuruti perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yesil. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Wow, ada 70 saudara ya. Ada pengasuhnya di sini. Ayat 7. Tatkala suatu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkannya semuanya kepada Yehudi Yesil. Coba akhirnya habis. Ternyata zaman dulu aja kanibal saudara, bunuh, mutilasi terjadi, kepala dipotong, dimutilasi saudara. Coba nih saudara ya.
Tapi ini atas perintah Tuhan Yesus. Karena apa? Sama juga ini dengan dosa. Sudah saya katakan kemarin ini. Tuhan tidak suka kita simpan dosa. Kalau sekali kita simpan dosa, mau bertobat harus dihabisin itu dosa. Jangan sampai kita ada sisa dosa. Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau sumber kebenaran. Dia konsekuen 100% dalam diri Tuhan. Maha benar, maha mulia, maha kudus, maha sempurna. Maka kita takut sama Tuhan. Lebih bagus taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, daripada taat kepada diri sendiri. Kalau taat itu daging, kita akan mati binasa. Tapi kalau ikut Tuhan, selamat kita. Ayat 8. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdiri lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak menemui. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Sudah tertulis, saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Raja pasal 9, saya mau baca. 2 Raja pasal 9, ayat 6 sampai 8. Sudah tertulis, saudara. Saya mau baca. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga Tuhan Wahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hambamu itu. Nabi-nabi itu bahkan darah anak semua hamba Tuhan. Ayat 8. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan engkau akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukan di Israel. Coba ini sudah dibuatkan. Nabi Elisa kan sudah menyuruh anak buahnya Nabi untuk mengurapi Yehu menjadi raja. Dan dibuatkan pula bahwa keluarga Ahab akan habis dibinasakan. Dan ternyata dikenapi. Ayat yang ke-11. Lalu ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yesreel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Habis sesuai dengan perintah firman Tuhan. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Es, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Hasia Raja Yuda. Lalu ia bertanya, siapa kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Hasia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu tangkapnya mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bukit Eket. 42 orang dan tidak ada seorang pun ditinggalkan hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepada serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, hai, jika ia, berilah tanganmu. Maka diberinya tangannya. Lalu ia mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikian Yehu membawa dia ke dalam keretanya. Ayat 17 yang terakhir. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkan sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita lihat, kita takut sama Tuhan. Tuhan itu bisa membunuh, menghukum. Saudara. Itu bukan Tuhan jahat, memang itu kuasa Tuhan. Dan itu di dalam otoritas Tuhan. Maka Tuhan berkata di dalam Injil Lukas 12 ayat 5, takutlah kepada dia. Setelah membunuh, Tuhan itu berkuasa untuk masukkan ke dalam neraka. Jadi kalau orang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini firman Tuhan pasti iya dan amin. Berarti orang fasik, dia pasti masuk neraka. Saudara. Lukas 12 ayat 5, coba saya mau baca. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa dia? Itulah Bapa di surga, Tuhan Yesus sebagai Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, pencipta langit dan bumi, yang memberikan nafas. Ayub 12 ayat 10. Setiap nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita takut taat kepada firman Allah. Jangan menjadi orang Kristen bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang ikuti firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Membawa kita makin hari takut sama Tuhan, cinta Tuhan. Lebih bagus takut sama Tuhan, taat kepada firman-Nya.
Daripada ngesok sombong, habis kita. Apalagi kita, saudara. Hidup kita seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Seperti rumput kering yang sebentar bisa layu. Tidak ada arti apa-apa. Hidup kita menjadi berarti oleh karena kasihnya Tuhan. Oleh itu mari kita melalui firman-firman selalu kita dengar, makin membuat kita lebih dewasa, lebih takut sama Tuhan, lebih mau taat kepada firman Tuhan. Minta ampun atas segala dosa, segala kesalahan kita minta ampun, lebih bagusnya rendah hati dan Tuhan. Jangan sombong. Habis kita, saudara. Takut sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya di atas segala. Belajar kita rendah hati. Orang rendah hati itu diberkati sama Tuhan. Karena Yesus punya sifat rendah hati. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun dan Tuhan berkati kita semua. Tuhan selalu ampuni asal kita mau kembali sama Tuhan. Dan bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita mau kembali sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Akui segala kesalahan kelemahan kita. Akui bahwa kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Karena sifat rendah hati sifat dari Tuhan Yesus. Biar hari-hari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Itu yang terutama yang kita cari. Sehingga hidup kita selaras menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.